Anda membuka Alkitab, bisa cetak ataupun platform digital. Kemudian Anda bisa mencari dua kelompok yang sama-sama disebut 12 suku. Satu dari garis Ismail, anak hamba perempuan. Satu lagi dari garis Israel, anak dari anak perjanjian. Keduanya 12. Keduanya bangsa besar. Keduanya keturunan Abraham. Namun hanya satu yang membawa janji keselamatan bagi seluruh dunia. Mengapa demikian? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa makna di balik yang 12 ini? Hari ini kita akan mengurai benang yang sering tertukar ini. Tokoh Alkitab. Selamat datang di channel Tokoh Alkitab. Video spesial 12 suku yang sering tertukar. Pengantar. Banyak pembaca Alkitab mengalami kebingungan ketika membaca tentang 12 suku. Ada 12 suku Israel, itu sudah jelas dan banyak orang yang mengetahuinya. Namun begitu perlu mendapat perhatian bahwa di dalam kitab Kejadian tercatat 12 pemimpin dari keturunan Ismail. Dengan merujuk kitab Kejadian bab 25 ayat 12 sampai 16 dapat dikemukakan bahwa keturunan Ismail terdiri dari 1. Nebayot, anak sulung. 2. Kedar. 3. Adbeel. 4. Mibsam. 5. Misima. 6. Duma. 7. Masa. 8. Hadad. 9. Tema. 10. Yetur. 11. Nafis. Dan 12. Ketma. Sementara itu, 12 suku Israel berasal dari 12 anak Yakub yang tercatat juga sama di kitab Kejadian, namun di bab 35 ayat 22 sampai 26. Dari Lea, istri pertama itu melahirkan Ruben, anak sulung. Kedua Simeon. 3 Levi. 4 Yehuda. 5 Isakar. Dan 6 Sebulon. Kemudian dari Rahel, istri kesayangan, urutan ke-7 Yusuf. 8 Benyamin. Dari Bilha, hamba Rahel, urutan 9 Dan. Urutan 10 Naftali. Dari Silpa, hamba Lea, urutan 11 Gad dan 12 Asher. Anak-anak Yakub ada 12. Disebut secara eksplisit di kitab Kejadian bab 35 ayat 22b. Ke-12 anak Yakub inilah yang menjadi 12 suku Israel. Suku Lewi tidak mendapat wilayah tanah karena dipanggil sebagai imam, tetapi tetap dihitung sebagai
suku. Yusuf diwakili oleh 2 suku, Efraim dan Manase, anak-anak Yusuf yang diadopsi oleh Yakub. Dari Ismail dan Ishak masing-masing dikenal 12 keturunan Ismail dan 12 keturunan Ishak dari satu bapa yang sama, yakni Abraham. Namun begitu, garisnya berbeda, maknanya pun berbeda. Itulah pengantarnya. Bagian 1, 2 garis 2 jalan. Ismail lahir dari Hagar, hamba Sarah. Ia lahir karena ketidaksabaran Abraham dan Sarah, sebuah jalan pintas manusiawi untuk membantu maksud pasangan suami istri ini dalam penggenapan janji memiliki keturunan. Ishak lahir dari Sarah, istri sah. Ia lahir ketika Sarah sudah mati haid. Abraham sudah berusia 100 tahun. Secara medis mustahil. Ishak lahir murni karena kuasa dan janji Tuhan. Meloncat ke bacaan perjanjian baru, Rasul Paulus menjelaskan hal ini di Galatia bab 4, bahwa Ismail adalah kelahiran menurut daging, suatu usaha manusia, sedangkan Ishak adalah kelahiran menurut roh, anugerah Tuhan. Pelajaran pertama, Tuhan tidak bisa dibantu versi Abraham dan Sarah dengan cara-cara manusiawi. Janjinya tetap tergenapi pada waktunya, bukan waktu kita manusia. Bagian 2, kedua-duanya tetap diberkati. Perhatikan ini, Tuhan tidak membuang Ismail. Ketika Abraham sedih harus mengusir Hagar dan Ismail, Tuhan berkata kepadanya, yang tercatat di Kejadian 21 ayat 13. Juga anak dari hamba perempuan itu akan kubuat menjadi suatu bangsa, sebab ia keturunanmu. Tuhan menepati janji itu. Ismail tumbuh menjadi pemanah dan pemilik 12 pemimpin suku. Ia diberkati, ia dipelihara, ia tidak dilupakan. Namun garis perjanjian, suatu garis yang berikutnya melahirkan Daud dan akhirnya Yesus Kristus berjalan melalui Ishak, bukan Ismail. Pelajaran kedua, Tuhan memberkati banyak orang, tetapi Tuhan memilih beberapa untuk rencana penebusannya. Pilihannya bukan karena satu lebih baik daripada yang lain,
tetapi karena kedaulatan kasih karunia Tuhan sendiri. Bagian 3, makna bagi kita hari ini. 12 suku Ismail dan 12 suku Israel mengajarkan kepada kita 3 hal yang sangat penting. Pertama, status tidak menentukan panggilan. Ismail anak hamba tetapi tetap diberkati. Ishak anak perjanjian dan membawa keturunan yang melahirkan Mesias. Tuhan bekerja di semua garis, tetapi Tuhan mempunyai rencana khusus untuk garis tertentu. Kedua, bukan yang sulung yang dipilih, tetapi yang dijanjikan. Budaya kuno mengutamakan anak sulung. Tetapi dalam konteks ini Tuhan memilih Ishak, anak kedua dari Abraham, Yakub bukan Esau, Yehuda bukan Ruben, Daud bukan Eliab. Pola ini konsisten. Tuhan memilih yang tidak terduga. Ketiga, berkat Tuhan itu meluas. Ismail tidak dibuang. Hagar dan Ismail dipelihara di padang gurun. Tuhan adalah El Roy, Allah yang melihat. Dia tidak pernah melupakan anak-anaknya meski mereka tidak berada di garis utama rencana penebusan. Penutup reflektif. Hari ini saya, Anda, kita bisa merasa dalam posisi Ismail, berada di luar garis utama. Kalau istilah politik Orde Baru itu, di luar sistem. Mereka tidak dipilih, tidak diperhatikan, merasa terlewat. Percayalah, Tuhan tidak pernah lupa. Dia mungkin tidak memanggil Anda ke garis yang sama dengan garis orang lain, tetapi Tuhan mempunyai rencana khusus untuk Anda. Berkat-Nya tetap nyata, kehadirannya tetap cukup. Jika Anda memang dipanggil ke garis perjanjian, seperti Ishak, seperti Yakub, ingatlah, itu bukan karena Anda lebih hebat. Itu murni kasih karunia. Silakan tombol subscribe, jangan lupa, dan nyalakan lonceng notifikasi. Serta bagikan video ini kepada teman yang mungkin sedang bingung membaca silsilah dalam Alkitab. Di episode berikutnya, kita bisa melanjutkan perjalanan di kitab Kejadian, menelusuri tokoh lain.
Tuhan memberkati Anda semua. Sampai jumpa di jejak berikutnya.